Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirmawan Ardiansyah dari kelas HPI 3C dengan NIM 232131107. Di sini saya akan menjelaskan tentang larangan dan penghalang pernikahan. Yang pertama ada larangan nasab atau keturunan. Larangan nasab atau keturunan. Yang pertama ini bersaudara ya. Dilarang menikah dengan saudara kandung, seayah atau seibu. Seperti itu. Dan yang kedua sepupu. Dalam beberapa mazhab, perkawinan sepupu bisa dilarang tergantung konteks dan interpretasinya. Seperti itu, teman-teman. Yang kedua ada larangan sifat. Ibu dan anak nih. Yang sebagai contoh ibu dan anak. Ibu dan anak tidak boleh menikahi ibu, anak, atau nenek dari pihak manapun, dari pihak manapun. Terus yang kedua ini mertua ya guys, salah. Mertua itu larangannya juga, larangan menikahi mertua, ibu atau ayah dari pasangan, seperti itu. Yang ketiga ada larangan perkawinan sementara. Wanita dalam iddah dilarang menikahi wanita yang masih menjalani masa iddah setelah cerai atau kematian suami. Baru cerai mau dikawin, wah berat itu. Yang keempat ada larangan agama, muslim dan non muslim. Dalam banyak mazhab, seorang muslim dilarang menikahi non-muslim karena perbedaan agama dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga dan praktik ibadah. Sudah tahulah ya, larangan agama itu dalam pernikahan itu. Yang kelima ada larangan keterpaksaan. Perkawinan tanpa kerelaan itu pernikahan yang dilakukan dengan paksaan atau tanpa persetujuan yang sah dari kedua belah pihak dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Kesepakatan dan kerelaan merupakan syarat penting untuk memastikan keabsahan dan keberlangsungan suatu pernikahan. Jadi di sini kan ada larangan keterpaksaan untuk rekan-rekan semuanya yang mau dijodohkan oleh orang tuanya, tapi rekan-rekan itu di hatinya itu tidak mau. Bilang saja kepada orang tua rekan-rekan semua sebelum terlambat, karena di Islam larang itu dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Yang keenam ada larangan umur, usia yang tidak sesuai. Di banyak negara terdapat batasan usia minimum untuk menikah yang harus dipatuhi untuk melindungi individu, terutama anak-anak dan remaja, dari pernikahan yang prematur. Batasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan memiliki kedewasaan fisik, emosional, dan mental yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan baik. Ya, larangan umur. Seperti kalau di Indonesia kan umur itu harus 19 minimal. Tapi larangan umur ini memang harus memang harus ada. Karena kenapa? Kita baca untuk memastikan bahwa pasangan memiliki kedewasaan fisik, emosional, dan mental. Nah, itu poin pentingnya. Jadi saya tidak usah menjelaskan panjang-panjang. Rekan-rekan cukup membaca untuk memastikan bahwa pasangan memiliki kedewasaan fisik, emosional, dan mental. Itu poin pentingnya. Sudah menjawab semuanya. Nah, kita lanjut saja. Larangan kecacatan. Kenapa cacat harus dilarang dalam pernikahan?
nggak adil dong. Kan pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi saya akan menjelaskan dulu kecacatan fisik atau mental. Dalam beberapa kasus kecacatan tertentu dapat menjadi alasan yang menghalangi pernikahan. Kecacatan mental itu seperti, mohon maaf ya, kayak orang gila gitu, seperti itulah. Terus kecacatan fisik itu seperti apa ya? Seperti analoginya seperti ini teman-teman. Kecacatan fisik itu yang ditakutkan tidak bisa menafkahi. Karena kecacatan kan tugasnya seorang pria itu menafkahi. Tapi kalau untuk wanita gimana? Ya aslinya ini kalau menurut saya itu bukan penghalang ya teman-teman. Tapi kembali ke kesadaran atau pemikiran kalian sendiri. Kalau saya, yang namanya cinta itu apapun dilakukan, men. Seperti itu aja. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya untuk menambahkan ilmu dan wawasan. Serta jika saya mempunyai jika saya dalam penjelasan ini mengucapkan kata yang tidak enak untuk didengar kepada rekan-rekan semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Hermawan Ardiansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.